Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal pengetahuan Islam. Kali ini kita akan membahas api di bawah lautan menjadi bukti kebenaran Al-Quran dan hadis. Alam semesta tidak hentinya menampakkan kekuasaan Allah SWT dalam setiap detail keberadaannya. Bukti yang menguatkan bahwa manusia hanyalah seorang hamba yang lemah. Allah SWT lah sang penguasa segala sesuatu di bumi. Semua terjadi sesuai kehendaknya, walau seringkali logika dan pengetahuan manusia sulit menjangkaunya. Sebuah fenomena retakan di dasar lautan yang mengeluarkan lava. Lava ini menyebabkan air mendidih hingga suhunya lebih dari 1000 derajat Celcius. Meskipun suhu lava tersebut luar biasa tingginya, ia tidak bisa membuat air laut menguap, dan walaupun air laut ini berlimpah ruah, ia tidak bisa memadamkan api. Sebagaimana Allah SWT berfirman pada Quran Surah At-Tur ayat 6 yang artinya, ada laut yang di dalam tanahnya ada api. Allah bersumpah dengan fenomena unik ini, bahwa di dalam laut memang benarlah terdapat api. Bahkan Nabi SAW juga pernah bersabda, tidak ada yang mengarungi lautan kecuali orang yang berhaji, berumroh, atau orang yang berperang di jalan Allah SWT. Sesungguhnya di bawah lautan terdapat api dan di bawah api terdapat lautan. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini sangat sesuai dengan sumpah Allah SWT dalam Al-Quran pada permulaan surah At-Tur, di mana Allah berfirman pada Quran surah At-Tur ayat 1 hingga 8 yang artinya, demi Bukit Sinai dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur dan atap yang ditinggikan atau langit, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi, tidak seorang pun yang dapat menolaknya. Bangsa Arab pada waktu diturunkannya Al-Quran tidak mampu menangkap dan memahami isyarat sumpah Allah SWT demi lautan yang di dalam tanahnya ada api ini. Karena bangsa Arab kala itu hanya mengenal makna sajarah sebagai menyalakan tungku pembakaran hingga membuatnya panas atau mendidih. Sehingga dalam persepsi mereka, panas dan air adalah sesuatu yang bertentangan. Air mematikan panas, sedangkan panas itu menguapkan air. Lalu, bagaimana mungkin dua hal yang berlawanan dapat hidup berdampingan dalam sebuah ikatan yang kuat tanpa ada yang rusak salah satunya? Tampak jelas bahwa gunung-gunung tengah samudra tersebut sebagian besar terdiri dari bebatuan berapi yang dapat meledak layaknya ledakan gunungan berapi yang dahsyat. Persepsi demikian mendorong mereka untuk menisbatkan kejadian ini sebagai peristiwa di akhirat, bukan di dunia nyata. Apalagi didukung dengan firman Allah SWT pada Quran Surah At-Takwir ayat 6 yang artinya, dan
apabila lautan dipanaskan. Memang, ayat-ayat pada permulaan surah At-Takwir mengisyaratkan peristiwa-peristiwa futuristik yang akan terjadi di akhirat kelak. Namun, sumpah Allah SWT dalam surah At-Tur semuanya menggunakan sarana-sarana empirik yang benar-benar ada dan dapat ditemukan dalam hidup kita atau di dunia. Hal inilah yang mendorong sejumlah ahli tafsir untuk meneliti makna dan arti bahasa kata kerja sajarah selain menyalakan sesuatu hingga membuatnya panas. Dan mereka ternyata menemukan makna dan arti lain dari kata sajarah, yaitu mala'a dan kafa, atau memenuhi dan menahan. Mereka tentu saja sangat gembira dengan penemuan makna dan arti baru ini, karena makna baru ini dapat memecahkan kemuskilan ini dengan pengertian baru, bahwa Allah SWT telah memberikan anugerah kepada semua manusia dengan mengisi dan memenuhi bagian bumi yang rendah dengan air, sambil menahannya agar tidak meluap secara berlebihan ke daratan. Namun, hadis Rasulullah SAW yang sedang kita bahas ini secara singkat menegaskan bahwa sesungguhnya di bawah lautan ada api dan di bawah api ada lautan. Setelah Perang Dunia II, para peneliti turun dan menyelam ke dasar laut dan samudra dalam rangka mencari alternatif berbagai barang tambang yang sudah nyaris habis cadangannya di daratan. Akibat konsumerisme budaya materialistik yang dijalani manusia sekarang ini, mereka dikejutkan dengan rangkaian gunung berapi yang membentang berpuluh-puluh ribu kilometer di tengah-tengah seluruh samudra bumi yang kemudian mereka sebut sebagai gunung-gunung tengah samudra. Dari sini tampaklah kehebatan hadis Nabi SAW ini yang menetapkan sejumlah fakta-fakta bumi yang mencengangkan dengan sabda, sesungguhnya di bawah lautan ada api dan di bawah api ada lautan. Sebab fakta-fakta ini baru terungkap dan baru bisa diketahui oleh umat manusia pada beberapa tahun terakhir. Pelansiran fakta-fakta ini secara detail dan sangat ilmiah dalam hadis Rasulullah SAW menjadi bukti tersendiri akan kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Sekaligus membuktikan bahwa ia selalu terhubung dengan wahyu langit dan diberitahu oleh Allah SWT, Sang Maha Pencipta langit dan bumi. Maha benar Allah yang menyatakan pada Quran Surah An-Najm ayat 3 hingga 10 yang artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.